Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya bisa masuk di kelas 75. Apa kabar semuanya? Saya ulangi lagi, apa kabar? Nah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Hari ini kedatangan saya di kelas 75 membagikan sebuah informasi penting bahwa kelas kita ini harus menimbulkan budaya positif yang hebat. Ya, jangan ada peraturan apa yang biasanya kalau kita dilakukan di sekolah, kelas, ada yang membuli, apalagi? Buang sampah sembarangan, apalagi? Mengejek temannya, apalagi? Mengganggu teman, dan membuli temannya. Banyak sekali yang hal-hal negatif yang kita lakukan sesama teman. Hari ini kedatangan saya untuk menjelaskan bagaimana terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin kamu tahu bahwa keyakinan itu sama dengan peraturan. Ops, beda. Peraturan itu beda dan keyakinan itu beda. Tapi sebelum kita akan membahas tentang keyakinan kelas, saya mau tanya nih, anak-anak hebat di sini tahu nggak apa arti peraturan kelas? Siapa tahu? Angkatan? Saya, Pak. Oh iya. Nama saya Rani. Iya. Peraturan kelas itu adalah peraturan sekolah yang tidak boleh dilanggar. Oh, peraturan sekolah yang tidak boleh dilanggar. Hebat. Tepuk tangan dong. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Ada? Ayo, siapa? Coba, dari tadi laki-laki ya perempuan, sekarang yang laki-laki. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Apa ya? Apa ya? Oh iya, ada yang mau tanya? Apa? Angkat tangan dulu. Siapa? Oke, benar kata Rani bahwa Rani mengatakan peraturan sekolah itu adalah peraturan yang sudah disepakatin di sekolah atau yang sudah ditetapkan. Tidak boleh dilanggar pastinya. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan yang sudah disepakatin dari melibatkan banyak orang, stakeholder yang luar biasa. Yang pertama apa? Ada murid, ada guru, ya ada orang tua, serta sekolah. Semuanya itu menjalin hubungan yang baik agar terciptanya budaya positif sekolah yang hebat dan baik. Misal nih, ada orang yang main-main di dalam kelas. Maka, apa keyakinan kelasnya? Ada misalnya si Aji main di dalam kelas, main bola. Kira-kira apa keyakinan kelas yang harus diterapkan oleh Aji? Apa? Menjaga keamanan kelas. Misalnya ada bilang tidak boleh memakai narkoba. Boleh nggak itu? Keyakinan kelasnya? Nggak bisa. Keyakinan kelas itu tidak boleh menimbulkan kata-kata yang negatif. Seperti apa? Tidak, ya. Jangan, ya benar. Tidak, udah. Jangan, ya. Dilarang, ya benar. Tidak boleh. Ya, bagus. Ya? Oh, itu kata-kata jawaban ketika seseorang tidak mau melaksanakan perintah. Baik ya, itu tidak boleh dikurangkan kalau itu menunjukkan sikap keyakinan kelas. Baik anak-anak semuanya, saya akan meminta kepada kalian bagaimana membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang kalian inginkan.
Oke. Sudah? Siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aulia Zahra, kelas 75. Perasaan saya sangat bahagia. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan di kelas, supaya kita bisa menjaga kedisiplinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Cinta Kirana. Saya dari kelas 75. Perasaan saya terhadap keyakinan kelas adalah sangat ceria dan sangat baik. Keyakinan kelas sangatlah penting dan patut untuk dilakukan karena itu bisa menjaga kesopanan kita. Supaya kita bisa menjaga kedisiplinan kelas, kita harus bisa menjaga semuanya itu dan kita harus bisa melakukannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Suci Rahayu dari kelas 75. Perasaan saya terhadap keyakinan kelas sangat bahagia karena keyakinan kelas dapat dilakukan di kelas supaya kita menjaga kesopanan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Andreas dari kelas 75. Perasaan saya sangat bahagia membuat keyakinan kelas supaya saling menyayangi sesama teman. Baik, terima kasih anak-anak hebat yang luar biasa. Pada hari ini kalian sudah menjadi salah satu orang yang berperan aktif untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas dan di sekolah. Tercipta dari hasil karya yang luar biasa dari kalian, itu bisa terlihat dari tulisan-tulisan yang kamu buat di kertas yang kita bagikan tadi, sticky note. Baik ya, coba nih, kita hanya suruh kamu untuk menuliskan satu keyakinan kelas, tapi kamu memberikan keyakinan kelasnya dengan warna-warna indah, dengan tulisan-tulisan indah, dan juga tambahan-tambahan hebat yang luar biasa. Ada tambahan bunga, ada tambahan lupi-lupi, Masya Allah. Ini menyandarkan kalian punya jiwa positif dalam kelas. Baik ya, ini ada keyakinan kelas menjaga keamanan kelas, hebat. Mudah-mudahan tidak lagi ada yang bermain-main ataupun yang saat ini sering mengganggu temannya atau juga yang membuat keributan di dalam kelas. Menjaga kesopanan kelas, pasti bahwa kesopanan kelas itu penting sekali. Agar apa? Agar di dalam kelas ini menimbulkan orang-orang yang berakhlak dalam berbicara dan lain-lain. Bagus ya. Keyakinan kelas saya menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Ya, harus menghargai. Kita ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang semua perbedaan-perbedaan, dan itu harus dihargai dan dihormati. Punya kelebihan. Saling menyayangi orang lain penting, nak. Kita sekarang saling menyayangi sulit banget, gitu kan? Ada teman yang saat ini tidak punya uang, disayangi supaya dia mempunyai semangat juang untuk hebat. Saling menyayangi. Kalau kita timbul dendam sama orang, jangan berantem. Kita sayang-sayang, minta maaf. Apalagi datang tepat waktu. Benar, sekolah atau semua instansi pemerintahan atau semua pekerjaan itu dilibatkan untuk mendapatkan jaminan kalau kamu sesuai dengan aturan apa itu? Datang tepat waktu. Dan terakhir adalah menjaga kesehatan. Penting, nak. Kamu kalau loyo gini, mau sekolah pun payah, ya kan? Makan rumah pagi, nak. Bangun cepat supaya kamu bisa sarapan di rumah. Jangan sering belanja yang tidak sehat. Makan Indomie lah, makan es teh yang banyak kali ininya, saus segala macam, itu jaga kesehatan. Apalagi sekarang yang luar biasa apa? Jaga kesehatan penting untuk menjaga diri kita dari terlibatnya kita terhadap orang-orang narkoba ataupun penyakit-penyakit yang menularkan. Hati-hati. Maka kita semua harus menjaga kesehatan. Baik ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya. Siap, dan kita sepakat pada ini bahwa di dalam kelas ini tidak ada budaya negatif tapi budaya positif. Apa kabar?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah dapat kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan 9, yang mana alhamdulillah salah satu guru kita di SMP Negeri 9 Binjai ini Bapak Fauzan Yusuf Helmi Lubis sebagai salah satu pesertanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita diahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga serta para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah ataupun yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Sudarto, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Binjai yang berhadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini Pak Fauzan akan menyampaikan berbagi apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak, yang mana pada kesempatan kali ini akan melakukan aksi nyatanya. Yaitu mari sama kita simak dan kita dengarkan kepada untuk mengawalinya, mari sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Fauzan untuk menyampaikan materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah senang bertemu dengan Ibu dan Bapak guru hebat pada hari ini. Ya, saya sangat bangga bisa memberikan hal yang baik pada hari ini karena proses dari guru penggerak salah satunya adalah memberikan aksi nyata dari semua proses-proses yang sudah dilalui. Hari ini, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena menyita waktu, tidak bisa masuk ke kelas karena juga ada aksi nyata saya yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat pada hari ini. Baik, sebelum kita akan masuk ke materi-materi yang akan terkait dengan budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini, sebelum itu saya mau nih Bapak Ibu guru, kita akan ice breaking dulu. Oke. Bisa? Oke. Kita tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua dong. Ya. Ice breaking kali ini saya minta untuk semuanya berdiri, ya, berdiri. Ya, kita di sini saja ya, berdiri. Kalau saya bilang halo, maka gayanya gini ya. Halo gitu ya. Kalau saya bilang hai, kalau saya hai, maka jawabannya halo. Kalau saya bilang halo, hai, ya, hai, ya. Oke, saya ulangi, tes dulu, tes. Halo. Hai. Jangan terlalu ini. Hai, kalau saya bilang halo maka jawabannya hai. Ya. Oke, saya ulangin ya. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai gitu ya. Berarti belum konsentrasi nih ya, antara masak di rumah belum dicuci. Belum sarapan. Sekali lagi ya. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Berarti belum sinkron ya, antara gerakan dengan ucapan belum sinkron sepertinya. Sekali lagi. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Baik. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, baik. Sekarang saya tambah lagi. Kalau saya bilang satu, maka kita menepuk pundak ya. Pundak sebelah kanan, bahu sebelah kanan. Jangan pukul gini aja ya. Kalau saya bilang satu, hoi.
Hah? Ya. Kalau saya bilang satu, hoi ya. Ke kanan ya. Misalnya, ya kalau saya hoi gitu ya. Ya. Hah? Kakak tetap aja ilusi aja. Oke. Kalau saya bilang satu, hoi. Oke, ulang ya. Satu. Oke, sekarang kalau saya bilang dua, asik-asik. Ya, oke. Ya, oke, sekali lagi ya. Satu. Oh, iya. Ulangi. Satu. Dua. Asik. Oke, kalau tiga saya bilang ke kanan. Apa jenggotnya? Ke kanan ya. Ya ke kanan. Kalau empat berarti nya ke kiri. Oke, siap ya. Bisa? Sekali lagi. Satu. Dua. Asik. Tiga. Belum salah. Iya. Sekali lagi. Ini masih apa ya? Masih slow ya, slow motion ya. Ulang lagi. Satu. Dua. Asik. Tiga. Empat. Dua. Iya. Belum konsentrasi sekarang. Ayo, harus semangat, harus bisa ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3, 2. Asik. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Halo. Oke, dulu tahan waktu semua. Oke, silakan duduk. Ya, coba siapa yang bisa memaknai apa hasil ice breaking-nya tadi? Konsentrasi ya. Oke, baik. Baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta memahami pentingnya mengenai kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Ya, yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah kita semuanya mampu bersama-sama mengembangkan wujud visi sekolah ini yang berpihak kepada murid dan berdasarkan nilai universal. Baik, saya mau tanya dulu nih, apa itu budaya positif? Siapa yang bisa jawab? Kalau mendengar kata budaya dan positif, budaya berarti apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Berarti kalau positif baik, hal yang baik. Berarti kalau kita sambung kebiasaan baik dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, contohnya Buang sampah pada tempatnya. buang sampah pada tempatnya, kerjasama, Gotong royong. santun ya. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban hebatnya. Kalau kita bilang bahwa kalau ada kalimat mencuri, berarti positifnya apa? Mencuri positifnya. Ya. Kita buat jadi itu kan negatif, bahasa negatif. Berarti kalau kita buat positif mencuri jadi Tidak mencuri. Hah? Caranya apa? Meminta atau meminjam, ya kan? Minjam. Kalau misalnya berantem atau berkelahi, berdiskusi, berteman, Ya. apalagi? Atau merangkul ya? Merangkul. Misalnya kalau ada orang yang mengambil makanan orang, meminta ya, begitu. Jadi semua itu adalah budaya positif yang harus kita kembangkan. Kira-kira budaya positif itu jika kita kembangkan harus beberapa stakeholder yang harus bekerja sama. Satu, budaya positif bisa terjalankan jika stakeholdernya banyak. Apa yang pertama? Sama keluarga. Orang tua, warga, muridnya, gurunya, peserta didiknya, bahkan lingkungan sekolahnya, tetangganya juga ya. Baik, hebat ya, luar biasa. Baik, jadi kita akan melihat dari pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita semuanya sudah paham terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Maka sebagai pendidik atau guru dapat diibaratkan sebagai seorang petani ya. Kita seorang petani nih. Ya kan, memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Seorang petani itu akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok dan untuk ditanamin. Jadi maksudnya apa ini kira-kira? Seorang petani berarti kita nih ya,
akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya, berarti itu peserta didiknya. Berarti tanah yang cocok untuk ditanami, peserta didik itu bisa ditanamin. Sesuai dengan bakat dan tanamannya itu murid. Tanamannya itu murid, oke. Tempatnya sekolah itu tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya, tanah yang cocok ditanamin. Itulah. Kalau menurut, maksudnya itu kalimat Ya, kalimatnya. kalimatnya seorang Ya. petani, berarti guru. Tanah yang cocok ya gurunya. Oke, akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya. Sesuai dengan sekolah itu sesuai dengan kebudayaan yang ada lah. Ya, oke. Diterapkan. Adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanamannya siswanya. Siswanya. Jadi semuanya itu punya minat dan bakat ya, Yang supaya berbeda, iya. dia berbeda, supaya bisa memberikan budaya positif yang baik. Semua anak-anak kita sebenarnya tidak ada yang negatif, tapi bagaimana kita seorang petani itu bisa memberikan effort ataupun efek yang baik kepada peserta didik. Baik, ini dia. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, ya. Sekolah jadi lingkungan menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi seharusnya murid yang tadinya malas menjadi Rajin. semangat, bukan kebalikannya. Sekarang kita coba tanya dulu sama diri kita, apakah yang saat ini kita ajarkan murid yang 32 orang itu, apakah itu semuanya semangat terus ketika kita mengajar ataukah tidak? Enggak ya. Apa bisa jadi kita jadi seorang petani mungkin ada masalah problem rumah bisa jadi terbawa. Gitu. Nah, jadi kita hari ini akan memberikan atau memunculkan budaya positif yang baik. Kita lanjutkan. Jadi budaya positif di sini adalah salah satu tanggung jawab besar untuk kita, seorang guru, untuk menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga yang saling mendukung. Yang pertama apa? Warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, dan sehingga terbiasa kebiasaan-kebiasaan baik insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Strategi dalam mewujudkan budaya positif. Apa kira-kira? Sebelum kita buka. Yang terbayang-bayang ketika mendengar strategi dalam mewujudkan budaya positif. Adakah kira-kira? Kebiasaan. Ada lagi? Cara. Oke. Jawabannya adalah iya. Strategi budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Coba kita buka aja nih. Apakah kita sudah disiplin? Hampir. Nyaris belum disiplin. Ada disiplin negatif, ada positif juga ya. Oke. Apa itu kira-kira? Negatif nggak disiplin lah. Disiplin pasti positif. Pasti disiplin. Itu kan sebuah kata yang aturan ya. Bagus ya, tidak ada yang negatif. Negatif dan positif. Iya, begitu dia. Kalau disiplin berarti positif. Ada juga Ya. lah disiplin yang negatif. Misalnya nyolong rutin dia. Ini yang bagusnya. Rutin. Oh, rutin ya. Udah itu berarti udah kategorinya tidak disiplin dan selesai. Disiplin lagi bukan kata disiplin ya disiplin kebiasaannya. Iya. Kebiasaannya. Oke, yang kedua motivasi perilaku manusia. Ini kalau ada bahasa motivasi perilaku manusia, berarti apa yang harus dibahas di situ? Motivasi perilaku manusia, berarti tingkah laku dalam diri masing-masing. Mulai dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau bicara dengan kebutuhan dasar manusia ada 5. Aman. Berilmu. Pangan enggak? Enggak, pangan juga sih. Berarti kebutuhan individu ya, pokok ya. Oke. Baik, makin meluas kayaknya. Nanti kita akan bahas di sini aja. Posisi kontrol guru. Ini gimana nih? Kepala sekolah. Kalau piket-piket aja, jangan mencampur yang lain gitu. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan oke, apa itu maksudnya? Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau apakah beda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu Lebih ini daripada kalau keyakinan itu kan misalnya melakukan sesuatu berarti kan efeknya akan begini. Nah, dibuat kesepakatan untuk misalnya dia melanggar ada sanksi gitu, bukan gitu. Oh gitu. Itu nggak apa-apa. Keyakinan Luapkan aja apa yang ada. Nggak apa-apa. Karena kita belum masuk materinya. kurang begitu. Oke, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini dia. Oke. Berarti budaya positif hari ini kita akan membahas tentang 6 strategi yang baik ini agar bisa kita sebagai seorang petani yang hebat ini
bisa menuntun anak-anak kita untuk dapat membekali dia dalam minat dan bakatnya. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Ya. Ya. Baik, mungkin kita sudah tahu lah terkait dengan kata disiplin itu artinya apa ya? Tata tertib, teratur, atau kepatuhan terhadap peraturan, dan dihubungkan juga dengan hukuman. Biasa gitu ya, kalau nggak disiplin diapain kok nih? Nah, begitu. Jadi, ini adalah alternatif. Ternyata di sini dijelaskan bahwa di sini disiplin itu adalah salah satu alternatif terakhir bila diperlukan tidak digunakan sama sekali. Berarti alternatif terakhir disiplin ini. Nah, berarti hukuman ini, hukumannya ini apabila tidak disiplin adalah alternatif terakhir. Bagaimana caranya? Oke. Agar menceritakan baik, apakah bisa membuat disiplin yang kuat, kita harus memberikan ini dia, disiplin diri kita sendiri. Jadi disiplin diri ini susah sekali. Saya juga sama nih, agak sedikit sulit untuk disiplin di waktu pagi. Ya, apalagi piket. Oke. Memiliki motivasi internal. Ya jelas ya bahwa ketika kita lagi pulang mau berangkat dari rumah menuju sekolah itu kalau nggak ada motivasi internal bahaya. Bisa jadi ada masalah-masalah di rumah terbawa, atau lagi masalah internal ini sulit sekali. Ada hutang yang belum dibayar, tiba-tiba datang developer, bahaya juga. Ada jam berapa nih? Udah pukul berapa nih? Iya, jadi motivasi internal ini harus penting kita pakai. Dan tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lainnya. Jadi motivasi eksternal juga penting juga bagi diri kita supaya bisa memberikan murid yang merdeka. Kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti diri kita, motivasi dirinya. Baik, kita langsung ke motivasi perilaku. Berarti sudah paham lah ya terkait dengan disiplin positif. Ya, harus dimulai dari diri sendiri, internal, baru munculkan motivasinya. Kita akan langsung ke 3 motivasi perilaku. Baik. 3 motivasi perilaku tadi sudah digambarkan apa yang terjadinya. Yaitu yang pertama adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana kira-kira yang harus kita lakukan di sini? Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia adalah biasanya orang motivasi perilaku ya untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang memang kalau mau menghukum orang anak murid itu salah langsung dihukum. Boleh nggak kira-kira? Enggak ya. Mungkin kita dulu gitu ya. Iya. Seperti apa contohnya kira-kira? Nggak bisa kali-kali. Hukum ya? Iya. Saya adalah salah satu orang yang ketika tidak pandai kali-kali, langsung disuruh ngafalnya di kamar mandi. Wah. Saya dicubit, Pak. Dicubit ya? Sampingnya Ibu. Masih berbekas? Masih tahu gurunya? Di hati masih berbekas ya? Masih tahu gurunya. Apa negatif apa yang terasa ketika kita saat ini diberikan hukuman, dihukum sama guru kita? Apa? Ingat terus. Ingat terus sampai sekarang. Iya, betul sekali ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Motivasi, 3 motivasi perilaku. Kadang-kadang kita kalau mau memberikan motivasi perilaku terhadap anak murid itu kadang-kadang ingin sekali kalau mau mendapatkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu harus mendapatkan reward. Aduh, salah banget nih. Berarti ini salah satu 3 motivasi ya yang berada di internal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi kadang-kadang anak itu kalau mau berbuat sesuatu itu kehendaknya sendiri lah. Jadi agak sedikit sulit juga kita ya kan. Udahlah Bu, saya nggak mau nulis lah, capek saya. Ada juga gitu. Itu motivasi dirinya sendiri. Kita bagaimana caranya? Nanti kita akan tuntaskan dari akhir dari pertemuan ini. Baik ya, ada 3 motivasi. Yang pertama, kenapa itu ada motivasi perilakunya? Yang pertama itu diberikan dengan hukuman. Yang kedua, diberikan dengan imbalan. Yang ketiga, itu mendapatkan penghargaan atau kepercayaan orang lain atau dirinya sendiri. Itu adalah motivasi perilaku. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan tengok dulu. Di sekolah kita ada hukuman, ada konsekuensi. Apa itu hukuman? Sifat
Tidak terencana atau tiba-tiba, betul nih? Apa itu? Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, kadang-kadang memang gitu ya. Nggak suka kita langsung pada mata sini kau katanya. Dicoret, buku. Ya, satu arah. Berarti tidak ada kesepakatan ini. Tidak ada kesepakatan kenapa hukuman itu terjadi ya. Nanti kita akan coba. Konsekuensi itu Ya. Bagaimana konsekuensi satu hukuman? Coba nanti kita akan ada main game sedikit ya. Oke, menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan benar. Pengarahannya dari pihak guru dan baik sebelumnya sesudahnya. Hukuman ini biasanya berupa fisik. Ya, memang. Kadang-kadang kata-kata ya. Kenapa? Mungkin guru BK juga tahu tuh apa dibully ya kan. Kata-kata itu berarti itu salah satu hukuman ya. Bahwa anak itu nggak bisa lagi ya. Berarti itu hukuman ya kata-kata ya. Betul. Baik, konsekuensi apa itu? Sudah terencana atau disepakati? Contohnya gimana? Ya, seperti yang kita buat itu lah, misalnya Konsekuensi? apa nggak datang sekian hari, apa kan berarti tertulis. Berarti itu peraturan. Konsekuensi. Iya. Iya. Peraturan atau konsekuensi? Kesepakatan. Nah, berarti itu. Tapi sudah Diketahui. disampaikan kepada semua murid ya. Oke. Baik. Silakan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman betul? Betul. Salah. Wah. Coba dong. Saya ulangi tadi. Oke, kita tengok ya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di iya. sekolah. Hukuman. Hukuman? Iya, hukuman. Betul. Oke, benar. Hukuman ya. Coba kita cek dulu mana yang benar-benar itu hukuman, mana yang benar-benar itu konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi, konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Benar, iya. Oke, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Oh ya, udah mulai ngerti kayaknya. Oh, udahlah. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi. Kali berapa nih? True. Oh, banyak nih. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. True. Jangan tes saya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Hukuman ya? Murid diminta sanksi. Oh iya, hukuman. Hah? Hukuman. Sanksi. Hukuman, nggak boleh. Hukuman. Orang BK tahu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Tapi banyak yang nerapkan. Membersihkan tumpahan Dulu air di ya, Bu. meja tulis karena Dulu. tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air, sanksi atau konsekuensi? Sanksi ya, oke. Baik. Oh, kali 10.000. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi atau konsekuensi? Iya. Iya. 20 Duduk di kayak bangku pertanyaannya di nih. pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ya? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Hukuman ya? Sanksi. Karena mencederai itu kayaknya sengaja lah. Mencederai itu sengaja. Hukuman. Enggak sanksi. Sanksi kan? Saya yang benar sanksi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi. Sanksi ya, jelas ya. Oke. Iyalah, Mbak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Sanksi. Iya, ini sudah terbangun nih ya. Sanksi. Apa maksud dari sanksi dan konsekuensi? Oke, apa hukuman dan Kayaknya sanksi. sanksi? Nah, iya kan, karena Iya. pelajaran PJOK. Ya, oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya. Masa Suruh beli baru lah masa bersihin WC. Oke. Lanjut. Benar 12, salah dari 14 soal. Iya. Oke, berarti pemahamannya apa? Pemahamannya Bahwa tadi ya, Bu Erianti sudah mengatakan konsekuensi itu Pada hubungannya dengan apa namanya? Saran yang dilakukan. salah dilakukan, atau misalnya kalau kita sesuai dengan ya. kesalahannya. Jadi kalau ada anak murid yang saat ini tidak belajar Al-Quran, maka sanksi atau konsekuensinya apa? Suruh ngapain? Disuruh lebih banyak membaca di rumah. Baca rumah atau kita langsung suruh baca di situ? Ya. Nah, kalau hukuman dia jadi apa? Suruh lari diri. Lari atau berdiri gitu ya. Oke, baik, itu luar biasa. Iya. Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaan hebat tadi. Itu salah satu apa ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi supaya kita Buat kayak gitu gimana? baik, Nanti Kak, dia kasus itu ya. kita lanjutkan ya nanti. UDM. Oke. Jadi makanya jadi penghargaan ya beres itu. Nggak apa. Jadi penghargaan jangka panjang dan jangka pendek ternyata harus benar-benar kita telusuri dengan baik supaya anak-anak didik itu mempunyai pengaruh yang baik ya penghargaannya. Baik, kita langsung aja ke keyakinan kelas. Tadi pertanyaannya ini apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Ini dia. Ya, keyakinan kelas. Setelah kita punya peraturan, mungkin itu sudah disepakati oleh sekolah. Sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Mungkin kurikulum mereka baru terdengar ya, oh harus buat kesepakatan kelas gitu ya. Biasanya kita selalu berpedoman bahwa ketika di dalam kelas buat peraturan ini. Sekarang kita buat kesepakatan. Kesepakatan itu melibatkan stakeholder yang ada, baik itu guru, murid, dan sekolah juga. Tapi kita hari ini ingin memunculkan keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Ini adalah rating tertinggi dari sebuah peraturan. Ya, peraturan sama keyakinan kelas sama nggak? Hampir sama. Lalu kita tengok ya. Maka apa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja? Dari kan kesepakatan semua. Tapi kalau peraturan itu kan hanya guru yang membuat, belum tentu disetujui siswa. Iya, oke. Satu arah ya. Peraturan itu satu arah. Iya. Anggota ya. Baik ya. Berarti mengapa keyakinan kelas? Masih bingung tuh kan nih. Kayak mana sih aku yakin gitu ya. Kita aja nggak cek. Oke, ini coba bedakan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempat waktu. Keyakinan kelas bahasanya adalah tanggung jawab. Berarti ada bahasa yang negatif. Apa itu? Tidak. Kalau di dalam peraturan ada muncul bahasa tidak. Apalagi? Tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dihilangkan kalimat-kalimat negatif tadi. Contoh, dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan menghormati. Nah, gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan harus dijaga, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berupa kesehatan. Jadi jangan lagi ada bahasa-bahasa dilarang. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar untuk mengantri. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Terutama. Jadi misalnya jadi anak kita tuh main-main di dalam kelas, main bola segala macam. Sebenarnya tidak ada bahasa jangan gitu ya. Jangan. Jadi kalau kita bilang keselamatan gitu ya. Nanti ada caranya, nanti ada deh. Ada institusi namanya. Ini memunculkan keyakinan kelas. Ketika nanti seorang guru sudah menanamkan keyakinan kelas di dalam kelas, maka nanti ada kita nanti ujungnya tadi segitiga restitusi. Gitu ya.
Baik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, lebih asal dari peraturan. Berupa pernyataan universal, berarti umum. Dibuat dalam bentuk positif, tidak ada negatif satupun. Ya, sedikit saja akan mudah diingat. Berarti cuma satu kata atau dua kata, tapi bisa diingat gitu. Apa keyakinan kelas saya gitu ya? Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Iya, harus. Gitu ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Ini harus tadi semua perilaku tadi harus melibatkan banyak stakeholder. Baik ya, kita akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Baik, apakah bahasa yang harus kita munculkan jika ada bahasa kembalikan barang ke tempat? Pilihannya di bawah itu. Ya, saya tulis. Apa bahasanya? Hah? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Enggak. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Keyakinannya. Ya, oke, lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Hormati orang lain. Menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Siapa nih? Amanan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Hormati orang lain kan Budaya antri. Disiplin. Budaya antri. Oke. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas atau koridor. keselamatan. Keselamatan. Berjalan di koridor. Mungkin Tertib. ketertiban. Oke, kita cek ya. Cek. Kita jawab mana? Salah sebutan semua. Oh, ada Yonar. Kesehatan ya. Oke. Coba yang benarnya. So solution. Nah, ini dia. Menghormati orang lain atau berempati. Ini dia. Bertanggung jawab. Ada bernya, salah dibilangnya. Ada tanggung jawab. Saling menghormati. Saling menghormati. Orang lain berarti nggak betul. Keamanan. Keamanan cuma Loh, itu Oke. keamanan tadi kok salah? Oke, jadi Hadir 15 menit. komit, menghormati orang lain dan komitmen ya. Hadir di Komitmen. sekolah disiplin ya. Ya, dilarang melakukan kekerasan, keamanan saling menghormati. Ini kan bisa lah. Ya, oke, kesehatan benar ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ini orang jawabannya Iya, dah. Dilarang merokok. ada tugas di sekolah. Tapi kan jawabannya Iya. tembok ya. Nah, Gunakan masker, kesehatan. Padahal benar ya. Keamanan katanya. Oke, keamanan dan keselamatan. Oke, alhamdulillah. soalnya aku yang Ya, inilah salah satu keyakinan kelas. Sudah lebih mengerti? Sudah ya. Nah, jadi bahasa peraturan tidak dimunculkan di keyakinan kelas. Apa itu? Kalimat-kalimat negatif. Baik ya. Baik, kita akan lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dibilang nih. Yang pertama, silakan baca. Tahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, 4, Kebebasan, 5, kesenangan. kesenangan. Apa maksud bertahan hidup? Kenapa anak murid ini malas? Apa yang membuat dia malas? Atau dia nggak semangat belajar? Pengaruh lingkungan. Lingkungan. Oke. kurang kesehatan. Apa tadi Pak? Kesehatan. Kesehatan. Berarti kebutuhan bertahan hidup. Ayo lagi. Ya kan tentang bertahan hidup nih. Kalau nggak sehat berarti nggak hidup. Bisa jadi sakit ya. Ekonomi ya bisa jadi. Apalagi konsep bertahan hidup dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kira-kira? Kenyamanan nggak? Kenyamanan. Oke, kita tengok. Apa yang membuat dia ini? Kasusnya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dani adalah kebutuhan bertahan
hidup. Itu salah satunya kenapa anak-anak ini kok lemas aja. Berarti belum makan. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kenapa dia? Bisa jadi ekonomi, nggak bisa jajan, nanti udah nggak makan, nggak ada jajan. Aduh, itu yang membuat dia harus bertahan hidup untuk belajar nantinya. Oke, kasih sayang dan rasa terima. Apa contohnya? Dicintai. Mencintai. Contoh kita buat. Ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi bisa jadi kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadi kan bagian dari suatu kelompok. Inilah kebutuhan benar ya, bahwa kalau teman kita aja sudah membuli, nggak suka sama kita, itu rasa sayang. Apalagi gurunya nggak suka sama gurunya, ya kan nggak suka sama muridnya, itu salah satu kasih sayang. Kita lanjut. Penguasaan. Apa itu kira-kira penguasaan? Ingin jadi pemimpin. Oh, pemimpin. Coba kita cek. Kekuatan diakuin di orang. Ya, mencapai suatu yang menjadi kompeten, jadi terampil, diakui di atas prestasinya, keterampilan, dan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ya, memang guru ini memang harus mendengarkan, gitu ya. Ya kan, harus dihargai anak-anak murid itu, gitu. Kalau memang dia punya prestasi, betul-betul dikasih support ataupun penilaian yang baik, penghargaan yang baik kepada dia, supaya menjadi terampil dan menjadi kompeten. Lanjut. Kebebasan. Apa kira-kira? Tengok ya. Ya, kebebasan ini berarti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ini kebebasan. Ya, anak-anak itu kadang-kadang misal ada tugas yang kita berikan. Jadi, misal kita kasih tugasnya menulis bahasa Arab atau ayat Al-Quran. Kebebasan, silakan. Kamu mau tulisnya di buku tulis, mau di buku, di karton, mau di kreasimu, terserah. Itu kebebasan. Agar dia bisa meluapkan apa yang inspirasi yang dia punya. Itu kebebasan. Ya, tapi tetap diarahin bahwa kita harus balik ke poin awal, mengajarkannya. Lanjut kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kesenangan itu adalah kita memang harus memberikan kesenangan kepada anak-anak. Baik itu pertamanya harus bermain, ice breaking, atau jangan sampai yang menyedihkan lah, gitu, supaya dia memberikan kesenangan. Kita lanjut. 5 posisi kontrol. Oke, kita mau di mana nih? Apakah kita seorang penghukum? Apakah kita membuat rasa bersalah? Apakah kita membuat anak peserta didik itu menjadi teman? Apakah kita menjadi pemantau? Apakah kita menjadi manajer? Manajer. Oke, kita pahami videonya. Boleh ya? Ini mungkin kemarin itu sudah pernah diapain. Penghukum. Sekarang nggak kuat deh tadi. Yang tadi sisain. Yang tadi suruh nyisain. Iya. Sini kamu. Yang kakak hujan kemarin. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ini posisi penghukum. Pasti terlambat. Maaf, Bu. Iya. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Orang tuanya mungkin. Malas sekali ya kamu jadi anak. Tahu juga. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Iya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, penghukum. Apakah kita pernah seperti ini? Pernah ya? Pernah. Saya pernah. Pernah dulu ya. Tapi yang pastinya adalah ini adegan yang harus benar-benar kita pahami. Berarti bisa jadi
Kita tadi ini berarti ini menghukum ya? Menghukum ya, bukan konsekuensi atau ini. Baik ya, ini penghukum. Kita cek lagi. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke. Kemarin kejadian kelas Bu Eka. Ya. Mereka bertengkar, keluarkan suaranya. Ya. Turunkan suaramu. Oke, nanti kita akan cari di segitiga restitusi. Caranya gimana? Sabar Kak. Oke, kita dengar dulu nih. Oke, ini adalah enggak, ini beda. Kuat kali suaranya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Ya, lagi, merasa ber. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ini saya nih. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Membuat perasa bersalah. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Membuat rasa Bersalah. Oke. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lanjut, posisi teman. Ibu berada posisi mana? Maunya apa? Betul apa ya? Nadanya betul aja dengan yang Sama ya nadanya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, posisi pemantau atau monitor.
Awalnya cuma satu kali ada videonya. Naren, Sama semua Kak manggilnya kan adanya. Iya, panggilan surat ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, terakhir. Manajer. Naren. Nama. Oh iya, memang Naren, sama. Aku lah. Atau itu satu suntikan aja. Iya, kayaknya Selamat iya. pagi Bu. Awalnya aja. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Ya, mana yang ini perlu ya. kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Posisi naik buat menerima posisi kontrol tadi. Baik ya, berarti kita maunya seperti apa? Manajer ya. So, dengan cara apa? Merumuskan keyakinan kelas. Nah, makanya emang sekolah ini kita sekolah penggerak nih. Seharusnya kita sudah tidak lagi peraturan tetap ada, tapi keyakinan kelas harus bisa lebih digaungkan lagi, dimunculkan lagi supaya memang enak nanti anak-anak itu bisa termotivasi dari keyakinan kelas yang dipantaunya. Baik ya, sudah paham lah berarti ya cara penghukum seperti apa, kita nggak jelasin lagi. Ini penghukum, hukuman bisa fisik atau verbal. Posisi pembuat rasa bersalah bisa jadi suaranya lebih lembut atau bisa jadi hal-hal lain yang terkait dengan suara. Teman ya, kita boleh berteman dengan anak murid tapi tetap harus tahu aturan atau tatanan bagaimana antara guru dan murid. Pemantau hanya mengawasi saja ya, tapi tidak memberikan effort yang luar biasa juga kepada anak itu. Tapi manajer, memang posisi manajer ini posisi yang paling luar biasa untuk ditingkatkan kepada seorang guru. Karena tidak adanya keyakinan kelas tadi agak sedikit sulit jika kita memberikan hal-hal baru untuk anak itu bisa merasa bersalah, merasa bahwa dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Baik, kita masuk ke restitusi.
hal yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, coba kita cek dulu. Ya, bagannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita cek videonya untuk pembuatan restitusi. Nanti pertanyaan Bu Damayanti akan dijawab di sini. Coba dipahami dengan baik bahwa di sini kita akan bisa menyelesaikan masalahnya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ini dipahami? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, yang kedua. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini dia. Ini suara. Tadi bisa dijawab dari suara yang keras bagaimana suara murid. Itu dipanggil face to face ya antara guru dan murid yang bersalah tadi. Siapa? Sudah lama ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu di Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya bilang saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ya, gegabah ya. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya, ditenangkan. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Ini dia. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Apa terkait dengan segitiga restitusi yang dimunculkan atau ditunjukkan dengan video tadi? Kira-kira rasa kita apakah masalah itu lebih baik ataukah tidak?
masalah seorang anak tadi yang punya marah, membentak, lebih baik dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi identitasnya itu dihargai dulu. Jadi tengok nih, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kita di sini tidak ada timbul siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, jadi ketika seorang anak itu sudah merasa dia itu bersalah, tapi kita tidak menyalahinya. Ya, mungkin kita akan koreksi diri kita kalau kita berada di posisi dia. Tidak ada manusia yang sempurna, nih ya, bahasa-bahasa yang menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Berarti kita ketika kita tidak membuat dia tertekan, kita juga merujuk bahwa kita juga pernah melakukan itu. Habis itu kita bersepakat untuk bisa menyelesaikannya. Baru Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ini benar bahwa anak itu memang ketika dia bersalah harus dibuat dulu, distabilkan dulu identitasnya agar dia bisa memunculkan ataupun curhat terhadap kejadian yang dialaminya. Kamu berhak merasa begitu, itu benar. Kita kasih juga dia penghargaan bahwa yang dilakukannya itu benar. Silakan aja. Kamu berteriak-teriak, silakan aja, nggak apa-apa. Itu memang sama, mungkin saya juga seperti itu. Ada mungkin tekan-tekan tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Apakah kamu sudah mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, mungkin ada hal-hal yang baik untuk akan diselesaikannya. Maka kita sebagai guru harus menstabilkan dulu identitasnya. Jangan gitu, kau ya udah tahu kau salah, jangan gitu. Kita stabilkan dulu dia. Kita buat dia merasa enak ketika bercerita. Karena anak-anak ini sifatnya tertutup, apalagi kalau Instagramnya aja kalau udah privasi itu sulit tuh. Nah, berarti dia agak menutup diri ya. Dan lebih mengerikan anak-anak yang menutup diri atau diam daripada orang yang aktif. Nah, itu dia. Kalau aktif mungkin kita tahu dia cara kayak mana, tapi kalau diam bisa jadi menusuk dari belakang. Ya kan? Hati-hati. Maka validasi tindakan salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Mungkin ya. Tadi kan mungkin Bu Damayanti mengatakan, keras sekali anak ini bicaranya gitu kan. Dia ngomong pelan karena teman, jerit-jerit. Jadi sambil ngomong, turunkan suara. Kan dia ngomong sama saya, nggak bertengkar lagi. Maksudnya tadi mau menyelesaikan, cuma nggak ada waktu. Oh gitu. Sampai rumah teringat kok nggak saya selesaikan ya gitu. Artinya kan mereka belum apa kan, teman tadi masih bete kan. Iya, oke. Baik ya, jadi udah mulai terbuka ini wawasan cara segitiga restitusi bahwa kita harus menyelesaikannya secara face to face. Nggak bisa juga kita ketika dia salah langsung kita hadapkan di depan orang, nggak boleh. Lupa. Ya, dan kita kasih dia bahwa tindakan dia salah itu dia punya mengapa dia melakukan itu. Kamu patut bangga bahwa dirimu akan telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, diajak itu. Ya, diajak supaya lebih baik lagi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Makanya memang keyakinan ini sangat penting sekali kita buat. Ya, harus. Jadi apa ya? Kalau ada sampah itu dia nggak langsung bilang, sampah tuh kayak gitu, udah langsung kutipnya aja. Itu sudah memang memunculkan keyakinan kelas itu, udah langsung diambilnya. Apalagi misalnya temannya bercakap kotor gitu kan, nggak boleh, kita nggak boleh pantang. Dia udah bisa sanksi. Itu udah berarti kita sudah mendapatkan keyakinan kelas dan dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Maka pelajaran pada hari ini budaya positif ini penting sekali kita laksanakan di dalam sekolah ataupun kelas kita. Walaupun hari ini idealnya kita belum bisa menuntaskan di sekolahan, cobalah di kelas dulu. Pelajaran budaya positif ini penting sekali. Kenapa? Karena kita berasa bukan hanya di sekolah sih kita praktekin ini, bisa jadi sama anak kita, ya di rumah. Dengan cara apa? Cari segitiga restitusi. Kasihkan dulu, stabilkan dulu. Mungkin dia marah sama adiknya, berantem segala macam gitu kan, atau mengambil. Mungkin gitu ya Bu ya di rumah. Saya juga seperti itu. Tapi caranya ini sangat-sangat hebat ya membuat. Saya rasa dari guru penggerak ini saya mendapatkan wawasan hebat terkait dengan keyakinan kelas. Alhamdulillah kita refleksi terakhir ya terkait dengan modul ini.
semoga banyak manfaat dari pertemuan kita. Ya, yang pastinya adalah semua yang kita lakukan itu baik ya. Pasti era baru ini membuat kita juga harus menjadi guru lebih up to date untuk bisa lebih baik lagi mendidik seorang anak. Baik, itu aja pertemuan pada hari ini, budaya positif yang saya jabarkan, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin dan percaya banyak kekurangannya, tapi saya berharap bisa dipraktekkan, itu lebih penting karena bisa memunculkan hal-hal baik di sekolah kita dan memunculkan budaya positif di keluarga ataupun diri kita masing-masing. Saya cukupkan dengan baik dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fauzan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi budaya positif yang telah disampaikan dengan luar biasa oleh Pak Fauzan, mana tadi bagaimana pentingnya kita membangun budaya positif di sekolah kita ini, yang memang harus kita lakukan dengan memulai dari diri kita, kan nggak bisa menunggu perintah baru kita laksanakan, harus memang memulai dari diri kita. Dan memang kita kalau bisa ini jadi contoh gitu, jadi model yang harapannya bisa ditiru atau dicontoh oleh yang lainnya. Tapi untuk melakukan ini bukan hal yang mudah, perlu komitmen yang luar biasa. Ini mudah-mudahan dengan Pak Fauzan mengikuti program guru penggerak ini semakin kuat pemahamannya, semakin kuat nanti tim di SMP 9 ini menerapkan budaya positif di sekolah ini. Tentunya yang berbasis kepada kebutuhan peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk itu kita berikanlah aplaus untuk Pak Fauzan dalam penyampaiannya hari ini. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kepada Pak Fauzan, terima kasih ilmu yang didapat di pendidikan guru penggerak disampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Mari sama kita menutupnya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulham Lubis, salah satu guru di SMP Negeri 9 Binjai. Tadi Pak Fauzan telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan, luar biasa betapa pentingnya materi ini untuk penumbuhan budaya positif kita di sekolah, terutama di SMP Negeri 9 Binjai, agar lingkungan sekolah ini mendukung untuk tumbuh kembangnya peserta didik di SMP Negeri 9 Binjai. Sukses buat Pak Fauzan, dan harapannya nanti ada materi-materi berikutnya dapat dibagikan. Sukses Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti, salah satu guru dari SMP Negeri 9 Binjai, yang telah menyaksikan aksi nyata dari Bapak Fauzan yang menurut saya cukup baik tentang budaya positif yang memang perlu kita ciptakan di sekolah ini, yang harusnya kita awali dengan keyakinan kelas agar anak-anak atau peserta didik kita mampu memunculkan budaya positifnya di sekolah ini. Demikian menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yudida Fami, salah satu guru di SMP Negeri 9 Binjai, telah menyaksikan aksi nyata dari Pak Fauzan Yusuf Helmi tentang budaya positif di sekolah. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Fauzan sangat membantu dalam keseharian kita di kelas, yaitu adanya keyakinan kelas yang bisa membawa budaya positif untuk kita pelaku, yaitu siswa dan guru di dalam kelas. Dan apa yang dipaparkan
tentang budaya positif oleh Pak Kojan sangat membantu dan sangat positif yang bisa kita ambil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.